Baik, selamat datang di pembelajaran daring kita pada pertemuan kali ini. Di video pertemuan kali ini, kita akan membahas bab baru, yakni bab 3, tentang vektor. Di bab sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang besaran dan satuan. Dan besaran itu dibagi menjadi dua, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Di bab ini, bab vektor ya, vektor, kita akan sedikit membahas tentang besaran juga. Jadi, besaran di bab ini itu dibagi menjadi dua juga. Ini yang pertama itu namanya besaran vektor yang kita akan pelajari. Dan yang kedua namanya besaran skalar. Oke, kita lihat dulu besaran vektor. Besaran vektor, untuk menjelaskan secara lebih mudah, ini kalian bisa membayangkan pada saat orang sedang berlomba atau pertandingan tarik tambang ya. Ini misalkan tali tambang. Nah, di ujung-ujung tali tambang ini akan ada orang menarik ke arah mereka, kan gitu ya. Yang dari kiri menarik ke kiri, yang dari kanan akan menarik ke kanan. Dan pada saat dia menarik itu, dia menarik menggunakan gaya ya. Dia menarik menggunakan gaya. Misalkan saya di sini orangnya menarik ke kiri dengan gaya 100 Newton dan orang yang di kanan menarik ke kanan dengan gaya 100 Newton juga. Seperti itu. Jadi dari sini bisa kalian bayangkan bahwa di gaya ini memiliki arah. Ada memiliki arah ke kanan dan ada memiliki arah ke kiri. Ini berhubungan dengan pengertian dari besaran vektor. Yakni besaran vektor itu pengertiannya adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Saya mau pindahin ini sebentar. Jadi saya hapus dulu. Jadi besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Bisa kalian lihat di contoh saya pada saat seperti yang tadi saya bilang, pada saat menarik tali tambang, kalian menarik ke kiri dengan gaya 100. Itu berarti kalian mempunyai besaran vektor ke kiri dengan besarnya 100. Jadi dia memiliki nilainya 100 dan arahnya adalah ke kiri. Seperti itu, nilai dan arah. Nah ya, itu untuk pengertian dari besaran vektor. Jadi besaran vektor ini contoh dari besaran yang memiliki merupakan besaran vektor adalah pertama seperti saya bilang tadi itu adalah gaya. Yang kedua itu adalah pindahan. Yang ketiga itu ada percepatan. Terus ada kecepatan dan sebagainya. Masih banyak ada. Selanjutnya untuk besaran vektor, sudah mengerti ya. Jadi intinya besaran vektor itu dia memiliki nilai dan memiliki arah. Sedangkan untuk besaran kedua namanya adalah besaran skalar. Besaran skalar ini adalah besaran yang tidak memiliki arah. Jadi dia hanya memiliki nilai. Jadi besaran yang hanya memiliki nilai. Contohnya, misalkan besaran volume ya. Jadi volume itu kan bentuknya, misalkan saya mau menghitung volume dari ini balok. Jadi volume balok itu kan rumusnya P L atau bukan L ya, P tinggi dan lebarnya ke dalam. Bentar. Oke. P, T dan L. Jadi rumus dari volume itu adalah panjang kali tinggi kali lebar. Yang mana besaran ini tidak memiliki arah, dia hanya memiliki nilai.
Kan nggak mungkin ada volume balon itu adalah sebesar 20 meter kubik dengan arah ke kanan misalkan gitu, kan nggak mungkin ya. Jadi besaran skalar itu hanya memiliki nilai. Contoh dari besaran skalar lainnya adalah, saya buat ya, tadi adalah volume, habis itu ada jarak, habis itu ada luas, dan sebagainya. Masih banyak ada. Jadi di besaran vektor kita akan mempelajari tentang pastinya besaran vektor ini sendiri. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, untuk yang pertama, kita akan mempelajari, atau yang A saya buat ya. Kita akan mempelajari sifat dari besaran vektor ini. Sifat vektor. Yang pertama. Jadi vektor itu bentuknya adalah, kalau kalian bisa bilang dalam bahasa sehari-hari, itu adalah bentuknya anak panah seperti ini. Ya, anak panah. Jadi di anak panah ini dia dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama itu yang sebelah sini, yang sebelah sini. Ini namanya adalah kepala vektor. Atau saya buat sini adalah ujung vektor. Ya, ini namanya kepala vektor yang menunjukkan arahnya kemana. Arah dari vektor tersebut kemana. Terus yang di belakangnya ini di sini namanya adalah ekor vektor atau titik tangkap vektor. Ya. Jadi bentuknya memang garis lurus dengan tanda arah. Itu namanya vektor. Dengan dibagi menjadi ekor vektor dan kepala vektor. Yang kedua, jadi dua vektor akan dikatakan sama jika arah dan besarnya sama. Jadi saya misalkan buat ini. Misalkan saya buat ada vektor A, vektor B, terus ada vektor C, terus ada vektor D, dan ada vektor E. Seperti itu. Jadi saya anggap A dan B selama dia memiliki besar yang sama, C dan D memiliki besar yang sama, dan E dia memiliki besar yang berbeda sendiri, misalkan seperti itu. Jadi karena A dan B memiliki besar yang sama dan arah yang sama, jadi saya bisa katakan bahwa vektor A sama dengan vektor B karena memiliki nilai dan arah yang sama. Terus saya anggap juga vektor C sama dengan vektor D. Tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa vektor B sama dengan vektor C karena sudah jelas arahnya berbeda. Jadi ini tidak sama ya, dicoret. Dan saya juga tidak bisa mengatakan bahwa vektor D sama dengan vektor E. Itu tidak bisa karena arahnya juga berbeda. Saya coret. Seperti itu. Jadi dua buah vektor akan dinyatakan sama jika arah dan besarnya sama. Seperti itu untuk nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3. Nomor 3 itu jadi di vektor nomor 3 ada vektor positif dan ada juga vektor negatif. Jadi pada vektor biasanya yang mengarah ke kanan atau mengarah ke atas biasanya ya, ini dikatakan vektor positif. Jadi gini saya buat ya, kanan dan atas. Ini biasanya ditetapkan menjadi vektor positif. Gitu ya.
Dan kebalikan dari arah tersebut, yang mana arah ke kiri dan ke bawah, ini kiri dan ini bawah, biasanya kebalikan dari vektor positif, yakni vektor negatif. Seperti itu. Jadi ada vektor positif dan vektor negatif. Itu tergantung dari arah dari vektor tersebut ya. Sampai situ semoga sudah bisa dipahami. Kita lanjut ke B. Cara menjumlahkan vektor. Jadi cara menjumlahkan vektor ini hasilnya adalah namanya resultan. Jadi hasil dari penjumlahan vektor itu dinamakan resultan. Resultan itu sama dengan hasil. Ya. Jadi untuk cara menjumlahkan vektor ini ada dua. Jadi di sini cara menentukan arahnya ya. Yang pertama itu namanya adalah metode jajar genjang. Metode jajar genjang ini hanya untuk dua buah vektor ya. Metode jajar genjang hanya untuk dua buah vektor. Jadi yang namanya menjumlahkan pasti menjumlahkan vektor lebih dari satu ya. Jadi misalkan saya punya vektor ini nih, vektor ke arah kanan. Saya namain vektor A. Dan vektor ke arah jam berapa nih? Saya anggap jam 1 ya. Terus gini, jam 1. Vektor arah B. Jadi saya ingin mengetahui apabila vektor A dan vektor B digabungkan, arah resultannya kemana? Arah dari hasil kedua vektor ini kemana? Jadi gampang saja. Jadi yang kita lakukan adalah yang pertama dengan cara memindahkan vektor A, seperti itu, vektor A, copy dan kita paste, memindahkan vektor A, misalkan kita pindahkan, saya pindahkan vektor A nya, saya pindahkan vektor A, sudah. Terus juga saya akan pindahkan vektor B. Vektor B kita akan pindahkan. Oke. Kita pindahkan vektor B. Dan akhirnya kita akan paste. Nah, kita akan pindahkan vektor B di ekor vektor A. Kita taruh di ekor vektor A ya. Seperti itu. Nah, cara menjumlahkannya seperti itu. Kita gabungkan ujung-ujung vektor tersebut, vektor A dan vektor B digabungkan di ekornya. Terus habis ini kita tarik bayang-bayang vektor B, vektor ini ke kanan, ke kepala vektor A, seperti itu. Jadi seperti ini, bayang-bayangnya saja ya, arahnya anggap sama dan besarnya juga anggap sama. Jadi ini bayang-bayang vektor B ya, ini dan ini sama. Udah. Habis itu kita sekarang pindahkan bayang-bayang vektor A ke arah kepala vektor B, seperti yang tadi kita buat sama. Nah, dengan arahnya juga ke kanan sama ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui arah dari penjumlahan vektor ini dengan cara menarik garis dari ekor kedua vektor dari sini ya, dari titik ini. Jadi itu tarik kita garis ke situ, ke kepalanya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa resultan dari kedua vektornya ini mengarah ke arah sana, ke arah situ. Ya.
Jadi kita bisa mengetahui apabila kedua vektor A dan B tersebut dijumlahkan, arahnya adalah mengarah ke arah jam 2 ya. Seperti itu. Bisa mengerti ya. Jadi ini kita bawa ke atas dulu. Seperti ini. Habis itu berarti vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan seperti itu ya arahnya. Seperti itu. Ini R, resultannya seperti itu. Udah ya. Itu untuk metode jajar genjang yang biasanya digunakan untuk dua buah vektor. Yang nomor 2, jadi metode poligon namanya. Metode poligon. Jadi metode poligon ini bisa digunakan untuk menjumlahkan vektor lebih dari 2. Untuk vektor lebih dari 2. Misalkan, ini saya punya 4 vektor nih. Yang pertama mengarah ke situ, ini saya anggap arah A, ini B-nya ke situ, B, terus C-nya itu ke situ, ini C, ini vektor ya semuanya. Dan ya, tiga vektor A, B, dan C. Jadi sama seperti tadi, kita langsung pindahkan vektor A-nya. Saya langsung gambar aja. Vektor A-nya kan ke situ ya. Anggaplah ke situ. Vektor A. Dari kepala vektor A dilanjut dengan ekor vektor B. Jadi langsung aja ke situ. Situ. Lanjut dengan vektor C lagi. Vektor C-nya ke situ. A, B, dan C. Jadi untuk menentukan arah dari resultan vektornya, jadi kita tinggal tarik garis dari ekor vektor A ke kepala vektor C. Situ ya. Garis titik. Vektor R. Nah, jadi gabungan dari ketiga vektor A, B, dan C, dia akan menghasilkan A plus B plus C akan menghasilkan vektor mengarah ke sana dengan nama resultannya. Sudah ya. Jadi di sana ada 2 buah cara untuk menentukan arah dari resultan vektor. Jadi sampai sini silakan di screenshot dulu videonya. Kalau sudah, kita akan lanjut ke menentukan resultannya, nilainya. Oke. Yang selanjutnya itu adalah yang C. Menentukan besar atau menentukan nilai dari resultan. Tadi kan kita sudah menentukan arahnya ya. Dan vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi sekarang kita akan menentukan nilai dari resultannya. Misalkan di sini ada beberapa contoh. Jadi yang pertama, apabila kedua vektor tersebut memiliki sudut apit 0 atau arahnya sama. Jadi saya buat di sini sudut apitnya 0 derajat. Sudut apit 0 derajat. Apa itu maksudnya? Jadi arahnya sama. Jadi antara vektor yang pertama dan vektor yang kedua yang akan digabungkan ini arahnya sama. Itu merupakan pengertian dari sudut apitnya 0. Jadi misalkan di sini saya buat vektor pertama F1, vektor kedua misalkan seperti itu ya, atau kayak gini saya buat ini F2. Jadi apabila kedua vektornya memiliki sudut apit 0 atau arahnya sama, ini bisa langsung saja dijumlahkan dengan seperti ini. Ini F1 digabungkan langsung ya ke kanan ya. Karena arahnya sama, tinggal ditambah aja. F1 ini F2. Karena arahnya sama, jadi gabungan dari ini
atau saya buat kan gabungannya menjadinya seperti ini ya, panjangnya seperti itu, ini R. Jadi untuk rumus dari sudut apit 0 atau vektor yang arahnya sama, R sama dengan tambah biasa F1 ditambah dengan F2 seperti itu, kalau arahnya sama. Jadi kalau arahnya sama, dia tinggal ditambah biasa aja. Yang kedua itu memiliki sudut apitnya antara kedua buah vektor adalah 90 derajat atau siku-siku ya, siku-siku. Jadi yang pertama, misalkan saya punya sebuah vektor, dia arahnya ke kanan, saya anggap F1 dan ke atas 1, ke atas, ini F2. Sama seperti tadi caranya. Jadi kita taruh aja vektor F1 dulu dan F2 nya ke atas. Nah, di sini siku-siku ya. Gabungan dari keduanya ini kita bisa buat seperti ini ya, bayang-bayang dari F1 dan bayang-bayang dari F2. Sama seperti tadi, tarik garis lagi, kita bisa menentukan R-nya di situ. Jadi R-nya seperti itu, dan karena dia tegak lurus atau siku-siku, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras antara keduanya. Jadi untuk menentukan R, gimana rumus Pythagoras ya? Akar ya, akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, sama seperti Pythagoras. Oke, sudah bisa dimengerti ya. Itu untuk sudut apit yang 90 derajat, mudah aja. Terus yang ketiga untuk sudut apitnya 180 derajat. Maksud dari 180 derajat itu berarti arahnya saling bertentangan. Satu ke kanan, yang satu ke kiri. Itu maksud dari sudut apit 180 derajat. Dia berlawanan arah. Misalkan yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ini F1, ini F2. Jadi F1 ini ke kanan, F2-nya ke kiri. Jadi seperti ini kita buatnya. Ini satu ke kanan, F1, dan F2-nya ke kiri. F2. Jadi karena kita sudah menganggap bahwa yang ke kanan itu yang positif dan yang ke kiri adalah negatif, jadi untuk mencari R-nya, ke kanan dulu, ke kanan itu adalah positif kan ya, berarti positif 1, dan ke kiri itu negatif F2. Berarti untuk mencari resultannya F1 dikurang F2, seperti itu. Jadi tergantung dari arahnya. Yang ke kiri itu biasanya kita akan anggap negatif, yang ke kanan itu kita anggap positif. Sudah ya. Nah, untuk yang keempat selanjutnya, yang keempat itu yang keempat adalah dengan sudut tertentu. Nomor 4 untuk sudut tertentu. Nah, ini yang perlu kalian pahami ya lebih dalam, karena memang ini menggunakan rumus. Jadi untuk sudut tertentunya adalah, misalkan nih saya punya punyai dua vektor nih. Vektor A seperti ini, atau vektor F ya, saya buat di sini. F1, terus saya buat di sampingnya F2. Seperti itu. Jadi kalau saya gabungkan kan akan seperti ini ya jadinya. F1 kurang panjang. F1 dan F2. Jadi kan seperti itu bentuknya. Dan kedua vektor ini memiliki sudut tertentu. Ini sudutnya ya. Dia bukan 90 derajat. Kalau 90 derajat tinggal pakai Pythagoras tadi. Dia sudutnya tertentu, misalkan di sini saya buat alfa. Jadi seperti tadi untuk caranya,
kita tarik garis ke bayang-bayang F2 dan tarik garis bayang-bayang F1. Untuk menentukan resultannya adalah ke arah situ. R. Nah, besarnya R ini dia menggunakan rumus yang mana R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alpha. Ya, jadi ini berbeda dengan yang tadi, yang cara-cara sebelumnya, karena ini menggunakan sudut tertentu. Jadi sudut tertentunya ini biasanya mengikuti sudut-sudut trigonometri. Mungkin kalian belum mengetahui sudut trigonometri ya. Jadi di sini saya berikan tabel trigonometri. Ini setidaknya kalian harus hafal untuk tabel trigonometri. Tabel trigonometri. Nanti di matematika akan diajarkan oleh gurunya. Jadi seperti ini ya. Jadi saya buat tabelnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sudut. 4, 5. 1, 2, 3. Oke. Sudut-sudutnya itu ini 0 derajat sudutnya, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan untuk trigonometri itu ada yang namanya sin dan cos. Sudah? Jadi untuk menghafal tabel trigonometri kalian harus menghafal sudutnya dulu. Sudut nih 0, 30, 45, 60, dan 90. Sudah? Habis itu baru kalian hafal nilainya. Jadi yang pertama kalian harus hafal adalah nilai sin. Satu itu aja perlu hafalin. Jadi sin 0 itu 0. Sudah? Jadi untuk sin itu dia bergerak dari kecil ke besar. Jadi sin 0 itu 0. Sin 30 itu adalah setengah. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Dan sin 90 itu adalah 1. Udah ya. Jadi kita bisa lihat di sini tabel ini, untuk tabel sin itu dia dari kecil, dari 0 ke angka 1. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Sudah? Dari kecil ke besar. Jadi saya hanya perlu kalian menghafal untuk sinnya saja, karena cos akan mengikuti. Jadi dari kecil ke besar, 0 ke 1. Jadi untuk cos dia kebalikannya, dari besar ke kecil, dengan nilai yang sama dengan sin. Berarti untuk cos yang paling kecil, yakni cos 0 derajat adalah 1. Tinggal dibalik ya. Terus nilai dari cos selanjutnya, cos 30 adalah setengah akar 3. Untuk nilai dari cos 45 itu sama, untuk sinnya juga setengah akar 2. Dan selanjutnya setengah, dan ini 0. Mudah ya. Jadi kalian hanya perlu menghafal sinnya aja, karena cos itu akan mengikuti. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Seperti itu untuk tabel trigonometri. Saya harap ini dihafal, karena memang kedepannya akan sangat berguna tabel trigonometri ini. Tidak hanya di fisika, di matematika juga bisa digunakan. Untuk sudutnya juga bisa dihafal ya. Jadi sudut-sudut yang akan masuk ke cos ini, ke rumus cos ini, tidak akan keluar dari sudut-sudut yang ini. Sudah? Seperti itu. Oke, itu untuk sudut tertentu. Jadi biar kalian mengerti, kita coba satu dengan soal ya, dengan sudut tertentu ya. Ini contoh soal. Jadi apabila ada 2 buah vektor, jadi diketahui adalah, saya buat gambarnya dulu ya, seperti ini.
Ini ke kanan, ini F1. Besarnya adalah 3 Newton. Habis itu dia ke atas, sama seperti tadi. Seperti gambar di atas ya. F2 ini saya anggap, saya zoom aja. F2-nya saya anggap adalah 5 Newton. 5 Newton, ini 5 Newton. Habis itu kedua vektornya ini diapit oleh sumbu 60 derajat. Ya, yang tadi alfa kita buat tuh jadinya 60 derajat. Habis itu ditanyanya adalah berapa resultannya, berapakah besar resultannya. Kita buat gambarnya, resultannya seperti itu, seperti biasa. R berapakah besarnya. Jadi diketahui F1 sama dengan 3 Newton, F2 sama dengan 5 Newton, terus alfanya sama dengan 60 derajat. Yang ditanyanya adalah berapakah besarnya resultannya. Seperti itu ya. Jadi gampang aja, tinggal ambil rumus yang seperti di atas tadi. Untuk mencari resultan, kita buat di sampingnya ya. Jawab. Jadi resultannya sama dengan akar, kan gitu ya. Tinggal kita bawa ke bawah aja. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Itu rumusnya sama seperti di atas. Jadi tinggal kita ganti-ganti aja nilainya. Jadi akar dulu sama resultan sama dengan S1-nya adalah 3 ya. Di sini 3 kuadrat, tinggal dikuadratin. Ditambah F2-nya adalah 5 kuadrat ditambah 2 dikali F1-nya adalah 3, F2-nya adalah 5 dikali cos alfa. Alfanya berapa? Ada sudutnya berapa? Sudutnya adalah 60 derajat. Cos 60. Seperti itu. Sudah ya. Jadi kita kerjain seperti biasa, seperti matematika biasa. Jadi itu adalah 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 5 kuadrat sama dengan 25. Terus 2 kali 3 6. 6 dikali 5 30 ya. Berarti ini 30 dikali, nah ini cos 60. Jadi untuk melihat berapa besar cos 60, kita lihat di tabel. Cos 60 berarti setengah ya. Setengah. Jadi cos 60 adalah setengah. Tinggal masukin aja ke sini. Cos 60 sama dengan setengah. Sudah ya, mudah. Selanjutnya kita R-nya sama dengan akar. Jangan ditambah dulu. Jadi dikalikan dulu baru ditambah ya. 9 tambah 25 ditambah 30 kali setengah 15. Seperti itu. 9 tambah 25 tambah 15. Berapa tuh? Jadi 25 tambah 15 aja itu adalah 40. 40 tambah 9 adalah 49. Akar dari 49 itu sama dengan berapa? Dengan 7. Jadi hasil dari resultannya adalah 7 Newton. Seperti itu. Sudah ya? Sudah bisa ya? Jadi semoga bisa dimengerti. Diikuti saja caranya perlahan-lahan. Jadi intinya untuk kuasis ini caranya mudah aja. Kita lihat berapa besar sudutnya dan kita cocokkan dengan tabelnya. Misalkan cos 60 berapa tuh? Setengah. Misalkan berapa ntar? Cos 30 adalah setengah akar 3. Jangan takut dengan akarnya. Baru isi akar, susah nih, jangan gitu. Jadi nggak apa-apa. Ntar pasti ada jalan keluarnya untuk akarnya. Masukin aja nanti. Sudah? Jadi itu untuk contoh dari soal untuk sudut tertentu. Silakan sampai sini di screenshot dulu. Habis ini saya akan berikan kalian tugas. Tugasnya adalah, jadi bisa misalkan tugas pertama, misalkan diketahui ada 2 buah vektor ya.
vektor pertama atau F1 saya buatnya di 5 Newton besarnya. Vektor kedua atau gaya yang kedua di sini adalah 12 Newton. Jadi ditanyanya adalah tentukan resultannya jika yang pertama kedua vektor searah. Sama kayak dia, searah itu berarti dia sudut apitnya 0. Yang B itu kedua vektor berlawanan dan arah. Ada yang kanan, ada yang kiri. Silakan dianggap yang misalkan yang kanan itu F1, yang ke kiri itu F2. Jadi berapa nanti resultannya. Terus yang C itu kedua vektor juga lurus. Terus siku tadi ya 90 derajat. Yang gede kedua vektor bentuk sudut 60 derajat. Jadi seperti cara yang tadi tuh, yang R yang panjang tuh. Jadi silakan digunakan cosnya adalah cos 60 sama seperti tadi. Jadi mudah. Itu untuk tugasnya. Untuk tugas yang pertama. Terus kita lanjut sampai sini, silakan screenshot dulu. Habis itu kita lanjut ke menguraikan vektor. Ini sudah, kita lanjut ke menguraikan vektor ya. Nah, ini lumayan menarik nih. Menguraikan vektor. Jadi apabila sebuah vektor itu ternyata bisa diuraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Sebuah vektor bisa diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi misalkan nih, saya punya sebuah vektor nih. Seperti tadi, vektor F1. Jadi vektor F1 ini sudah agak miring ya. Bisa kita lihat sudah agak miring. Jadi apabila vektor F1 ini saya tulis di sumbu X dan sumbu Y, sudah biasa ya, sumbu X itu adalah yang mendatar, sumbu Y itu adalah yang vertikal. Jadi kita tulis F1-nya kita bawa ke sini. Kita pindahkan seperti itu. F1. Terlalu panjang. Saya pendekin sedikit. Nah, saya anggap seperti itu. F1. Jadi F1 ini dia miring dengan kemiringan tertentu terhadap sumbu X misalkan. Terhadap sumbu X-nya di sini misalkan. Sudutnya di situ. Saya anggap sudutnya adalah alfa. Jadi F1 ini kemiringannya adalah alfa terhadap sumbu X. Jadi F1 ini bisa diuraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Jadi tinggal caranya gimana? Tinggal ditarik aja ujung atau kepala dari vektor F1. Kita tarik ke bawah ke sumbu X. Tarik seperti itu ya. Titik. Jadi akan ditemui di titik sini ya. Kita akan buat kepala vektor di sini. Berarti dari 0 ke sini itu adalah komponen dari F1 di sumbu X. Atau penguraian F1 di sumbu X. Atau ini saya buat F1X. Sudah ya. Dan yang kedua, untuk mencari penguraian di vektor Y-nya, kita tarik garis ke sumbu Y. Seperti itu. Berarti kita buat kepala vektor di sini. Dan dari 0, titik 0 ini ke sumbu Y, ke kepala tadi, itu adalah komponen F1 di sumbu Y. F1Y. Jadi kita sudah mendapatkan ya penguraian F1 di sumbu X dan F1 di sumbu Y. F1X dan F1Y. Artinya apabila misalkan kita nggak tahu nih F1-nya nih. Apabila F1X ditambah F1Y, dia akan menghasilkan vektor F1 dengan arahnya ke situ. Ke situ. Yang ini. Ya. Jadi F1 itu merupakan
penjumlahan dari F1X dan F1Y. Jadi kita diuraikan tuh F1-nya. Oke, kita sudah mengetahui caranya untuk di mana titik F1X dan F1Y. Tapi gimana cara menentukan untuk nilainya? Untuk menentukan nilainya, jadi untuk menentukan nilai, kita silakan diperhatikan ya. Jadi yang A di sini, penguraian vektor akan bernilai sin jika jauh dari sudut. Nah, maksudnya ini, ntar saya jelaskan. Yang B, penguraian vektor akan bernilai cos jika dekat dari sudut. Jadi coba kita lihat sekarang gambarnya yang itu, yang atas. Saya pindahkan ke sini ya. Gambarnya seperti itu. Sudutnya ada di sini. Dan berdasarkan penguraiannya, di bawah di sini adalah F1X ya. F1X, dan di sini adalah F1Y. F1X dan F1Y seperti itu. F1X yang itu, F1Y yang ini. Jadi kita lihat F1X-nya antara F1X dan F1Y. Kita tentukan dulu yang mana dekat dengan sudut. Sudutnya adalah alfa, sudutnya adalah yang ini. Jadi yang dekat dengan sudut itu adalah di sumbu X ya. Karena sudutnya di sumbu X. Berarti yang dekat dengan sudut itu yang dekat dengan sudut, dia akan bernilai cos. Sudah? Berarti yang dekat dengan sudut di sini adalah yang F1X. Jadi F1X rumusnya menjadi, karena dia dekat dengan sudut, berarti F1 dikali dengan cos ya, yang dekat dengan sudut ya. Berarti F1 dikali dengan cos alfa. Itu rumus untuk F1X. Dan rumus untuk F2X. F1Y ya. F1Y itu yang mendatar ini, Karena F1Y tidak dekat dengan sudut, berarti dia jauh dari sudut, berarti dia sin. Berarti F1 sin alfa. Seperti itu. Jadi penguraian dari vektor F1 adalah F1X dengan rumus F1 cos alfa dan F1Y dengan rumus F1 sin alfa. Itu untuk penguraian sudut. Jadi contoh lainnya misalkan. Contoh lainnya saya buat di sini. Misalkan nih. Ini saya buat sumbu nih. Saya membuat vektor yang sama seperti tadi. Tapi sudutnya di sini. Sudutnya di situ. Berarti yang dekat dengan sudut itu dia apa? Yang dekat dengan sudut adalah cos ya. Berarti ini F1. Berarti yang cos di sini yang vertikal atau yang sumbu X atau yang sumbu Y. Karena sumbunya di sini, berarti yang dekat dengan sumbu atau sudut adalah yang di sumbu Y ya. Sumbu Y ya. Dekat dengan sudut. Berarti yang dekat dengan sudut itu adalah cos. Berarti di sini otomatis ini adalah F1 cos, misalkan apa sini? Cos alfa. Berarti yang di sini pasti sin karena jauh dari sudut. F1 sin alfa. Udah. Selanjutnya misalkan di sini lagi nih, saya contohin lagi. Nih. Sudutnya itu di sini. Yang dekat dengan sudut itu adalah yang sumbu X ya. Berarti yang di sini adalah F cos alfa, yang di sini adalah F sin
alfa. Seperti itu. Misalkan lagi nih. Misalkan di sini nih. Sudutnya di sini. Berarti karena sudutnya di sini, vektor ini bisa diuraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y kan gitu ya. Sumbu Y-nya ini, sumbu X-nya ini. Berarti yang untuk sumbu Y, karena dia dekat dengan sudut, berarti dia adalah cos. Berarti ini F cos alpha, ini F sin alpha. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti contoh-contohnya. Intinya yang dekat dengan sudut dia pasti cos, yang jauh dari sudut dia pasti sin. Itu cara mudahnya. Cara mudah kalian mengingat. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan langsung ke contoh soal. Contoh soal untuk menguraikan vektor. Jadi di sini saya punya sebuah soal seperti itu. Sudutnya adalah di atas, saya buat 60. Terus ini F1-nya adalah saya buat 100 biar mudah. Terus ini sumbu Y, ini sumbu X. Jadi ini saya mau menguraikan ke sumbu X dan sumbu Y F1-nya. Jadi tinggal ditarik aja ya. Ini ke sumbu X, ini berarti di sini ya. Ini ke sumbu Y, jadi di situ. Ini F1X ini adalah F1Y-nya. Jadi kita sekarang cari besarnya berapa. Jadi F1X. Jadi kita lihat dulu. F1X itu, ini ya F1X ya, yang mendatar ya, di sumbu X. F1X itu dia dekat dengan sudut atau enggak? Wah, ternyata enggak dekat dengan sudut ya. Sudutnya di sini dan F1X-nya di sini. Dia tidak dekat dengan sudut. Berarti kalau tidak dekat dengan sudut berarti dia sin. Ini F1 sin. Sudutnya berapa? 60. F1 sin 60. Seperti itu. Masukkan berapa besar F1-nya? F1-nya besarnya adalah 100 ya. Jadi F1-nya 100. Ini saya buat 100 dikali sin 60 nih. Jadi kita perlu tabel lagi ya. Saya pindahkan tabelnya ke sini dulu. Ini tabelnya ini. Pindahkan tabelnya. Pindahkan ke sini. Paste. Ya, di sini. Di tabel trigonometrinya seperti itu. Jadi kita lihat di sana. Untuk sin 60, berapa besarnya sin 60? Sin ini. Sin itu adalah ini kan gitu ya. Sin itu ya. Ya, sin itu adalah yang ini. Dan 60 itu adalah yang ini. Berarti besarnya sin 60 adalah setengah akar 3. Langsung kita masukkan aja. 100 dikali sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti nggak usah dipikirin akar 3-nya ini ya. Langsung aja dikalikan 100 sama setengah depannya ini aja. Ini nggak usah dipikirin. Berarti 100 dikali setengah sama dengan 50. Dengan 50 akar 3 itu. Sudah selesai. Itu untuk F1X. Terus selanjutnya F1Y-nya gimana? Kita buat lagi F1Y sama dengan, karena dia dekat dengan sudut ya. Ini sudutnya dekat dengan sudut, berarti dia pakai cos. Berarti F1 cos 60 ya. F1-nya besarnya adalah 100 dan cos 60. Kita lihat di tabel lagi, ini cos, ini 60 adalah setengah. Berarti cos 60 setengah. Jadi tinggal kali setengah. Berarti besarnya adalah 50 meter. Selesai. Sudah ya, bisa dimengerti ya. Jadi itu contoh untuk menguraikan vektor. Ingat aja, yang dekat dengan sudut itu adalah cos, yang jauh dengan sudut adalah sin. Sudah, silakan di screenshot lagi. Kita akan lanjut. Untuk bagian terakhir adalah menjumlahkan vektor secara analisis. Biar selesai bab vektor. Terakhir adalah itu yang D.
menjumlahkan vektor secara analisis. Oke. Jadi menjumlahkan vektor secara analisis itu ada langkah-langkahnya. Jadi saya buat di sini. Langkah. Oke. Langkah-langkahnya adalah yang pertama itu adalah kita uraikan. Menguraikan semua vektor ke sumbu X dan Y. Nah, untuk menguraikan vektor kan udah tadi barusan caranya sudah mengerti. Yang nomor 2 adalah mengumpulkan dan menjumlahkan komponen pada masing-masing sumbu. Jadi digabungkan ya, yang sumbu X ke sumbu X dan sumbu Y ke sumbu Y dengan rumus sigma Fx. Jadi digabungkan di sini, dan sigma Fy digabungkan juga. Itu sudah sigma Fx dan sigma Fy. Selanjutnya nomor 3 itu akhirnya adalah mencari besar resultannya dengan cara Pythagoras. R sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat. Pythagoras ya. Itu. Jadi dengan rumus terakhir itu kalian bisa mendapatkan besarnya resultannya. Kita langsung aja ke contoh soal ya. Jadi contoh soal. Ini saya garis dulu. Contoh soalnya. Jadi saya punya sebuah soal bentuknya seperti ini. Ini sumbu X, Y. Terus di sini saya punya 3 buah vektor. Vektor yang pertama itu dia pas berada di sumbu X, tepat berada di sumbu X. Di sini. Jadi saya anggap di sini besarnya F1 gaya pertama sama dengan 20 Newton. Jadi gaya pertama itu dia ke kanan dengan besarnya 20 Newton. Terus yang kedua itu ke situ, ke arah jam berapa nih ya? Jam 11 ya. Ke arah jam 11. Vektor kedua sama dengan 20 Newton. Dengan besar sudutnya terhadap sumbu Y adalah 30 derajat. Udah. Yang ketiga, saya punya vektor ke situ. F3 sama dengan 30 Newton. Dengan besar sumbu terhadap sumbu X adalah 60 Newton. 60 derajat. Jadi saya punya 3 buah vektor seperti itu. F1, F2, dan F3. Kalian disuruh mencari besarnya resultannya berapa. R-nya sama dengan berapa. Seperti itu. Jadi seperti kita ikuti langkah-langkah yang tadi saya katakan ya. Yang pertama, menguraikan semua vektor ke sumbu X dan Y. Jadi ada 3 buah vektor di sini, F1, F2, dan F3. Kita uraikan semuanya. Jadi kita lihat vektor yang pertama dulu. Vektor yang pertama adalah F1. Kita buat F1. Kita uraikan F1 ke sumbu X dan ke sumbu Y. Uraikan ya. F1 ke sumbu X berarti F1X ya. Dan F1 ke sumbu Y adalah F1Y. Coba kita lihat dulu
F1. F1 ini sudah tepat berada di sumbu X. Ya. Berarti dia sudah tepat di sumbu X, berarti dia sudah di sumbu X. Atau langsung saja kita buat F1X ini sama dengan F1 karena sudah tepat di sumbu X. Besarnya adalah 20 Newton. Sudah? Nah, bagaimana dengan F1Y-nya? Karena dia sudah tepat di sumbu X. Sudah tepat di sumbu X berarti dia tidak memiliki komponen sumbu Y. Berarti komponen sumbu Y dari F1 adalah 0. Seperti itu. Ya. Karena dia sudah tepat di sumbu X. Untuk yang kedua, sudah ngerti ya untuk yang pertama. Untuk yang kedua adalah F2. Jadi F2 itu kita uraikan ke sumbu X juga. F2X. F2 ke sumbu X, kita tarik garis ke sini. Oke. Coba kita lihat dulu. Sudut di F2 itu ada di sini. Besarnya 30. Dia dekat dengan sumbu Y dan jauh dari sumbu X. Yang jauh dari sumbu X adalah sin tadi ya. Berarti F2X-nya adalah sin. F2 sama dengan F2 dikali sin. Sudutnya adalah 30. F2 sin 30. F2 itu kita masukkan nilainya besarnya adalah 20. Dan sin 30 itu besarnya adalah setengah. Kalau masih lupa, masih bingung, kita copy lagi. Kita copy lagi tabelnya biar nggak bingung. Ini ya. Yang jelas tabel ini sangat berguna sekali untuk kalian ke depannya juga. Nggak cuma di fisika ya, di matematika juga digunakan. Aduh, ini apa ini? Bentar dulu. Kita lihat di sini. Kita hapus dulu. Nih, kita copy. Copy. Terus kita pastekan di sini. Paste. Kenapa nih? Cuma itu aja yang copy. Ini. Sebentar ya. Kita copy lagi 3 tabel trigonometrinya. Habis itu kita bawa ke sini. Ya, sudah. Ini tabel trigonometrinya. Sebagai kerpean ya. Jadi sin 30 adalah, kita bisa lihat di sini, sin 30 itu adalah setengah. Ya, kita kali setengah. Dikali setengah. 20 kali setengah adalah 10 Newton. Itu untuk F2X dan F2Y. F2 ini kita lihat gambar lagi. Tarik garis titik-titik. F2Y-nya berarti di sini ya. F2Y itu dekat dengan sudutnya, dekat dengan 30 derajatnya. Berarti kita langsung aja buat, berarti dia adalah cos karena dekat dengan sudut ya. F2Y sama dengan F2 dikali cos 30. F2-nya adalah 20 dan cos 30-nya, kita lihat di cos 30-nya setengah akar 3. Setengah akar 3. Jangan diuraikan akar 3-nya, langsung aja dikali aja. 20 dikali setengah, berarti 10 akar 3 untuk F2-nya. Oke, F2X sudah, F2Y sudah. Sekarang ke vektor yang ketiga, F3. F3 itu dibagi juga lagi ke, kita uraikan juga F3X. Jadi F3 itu bentuknya di bawah ini ya, ke arah jam 7 ya. Jadi kita tarik garis ke sumbu X. Jadi di sumbu X itu dekat dengan sudutnya adalah 60. Berarti kita yang dekat dengan sudut itu adalah cos. Berarti untuk F3X adalah cos dia. F3 dikali dengan cos, sudutnya adalah 60, cos 60. Jadi F3-nya masuk. F3 besarnya F3 adalah 30 dan cos 60 adalah besarnya setengah.
Berarti 30 dikali dengan setengah sama dengan 15 Newton. Ini Newton semua ya. 15 Newton. Lanjut lagi kita ke F3Y. F3Y itu dia F3 di sumbu Y. Dia jauh dari sudut. Sudutnya 60 itu. Berarti F3 dikali dengan yang jauh itu adalah sin 60. Jadi F3-nya masuk. F3-nya adalah 30 dan sin 60-nya adalah sin 60 itu adalah setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah 15 akar 3. Oke, sudah selesai. Kita sudah selesai langkah yang pertama. Langkah menguraikan semua vektor ke sumbu X. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita langkah yang kedua. Mengumpulkan dan menjumlahkan komponen pada masing-masing sumbu. Jadi kita buat sigma fx. Jadi semua yang berisi X atau semua yang ada di sumbu X itu kita kumpulkan dan jumlahkan. Yang di sumbu X itu adalah ada F1X, F2X, dan F3X. Kita kumpulkan semua. Jadi sigma fx F1X ditambah dengan F2X ditambah dengan F3X. Ditambah semua ya. F1X-nya adalah besarnya 20 Newton. Ditambah F2X-nya adalah 10 Newton. Ditambah dengan F3X-nya. Oh ya, sebentar dulu. Belum bisa digituin ya. Jadi kita lihat dulu juga arah dari masing-masingnya. Sorry. Kita lihat dulu arah dari masing-masingnya. F1X, F1 ke sumbu X. Ini ya. F1 ke sumbu X. Dia arahnya ke kanan. Seperti biasa, kalau yang ke kanan itu adalah positif, yang ke kiri itu negatif, yang ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif. Berarti F1X itu adalah positif. Berarti besarnya 20 Newton ini adalah positif ya. Karena dia arahnya ke kanan. Lanjut ke F2X sekarang. Kita lihat F2 ke sumbu X. Ke sini berarti ya. Arahnya ke kiri. Kalau ke kiri berarti dia negatif ya. Berarti F2 di sini adalah negatif. F2X-nya. F2X-nya adalah besarnya 10. Ini ya, 10 ini. Negatif 10. Terus F3X. F3 itu dibuang ke bawah. Habis itu diuraikan ke sumbu X berarti dia ke kiri lagi. Sama juga ke kiri berarti dia min juga lagi. Ini adalah F3-nya min. Min 15 ya. Oke, 15. Jadi kita tinggal jumlahkannya 20 min 10 min 15. Hasilnya adalah min berapa? Min 5. Ya, min 5 Newton. Itu untuk sigma fx. Lanjut ke sekarang sigma fy. Karena y berarti dia yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Ini f1y ditambah f2y ditambah f3y. F1y berapa? Oke, ini sudah 0. Masukkan aja 0. F2y-nya. Oke, F2y itu mengarah kemana? F2 ke arah atas ya. Ini dia F2y ke arah atas. Yang mana arah atas itu adalah positif. Berarti ditambah positif 10 akar 3. Sudah? Lanjut ke F3y. F3 ke sumbu y ke bawah berarti ya. Kalau ke bawah berarti dia negatif. Berarti di sini negatif 15 akar 3. Ini mudah aja dikurangi. Apabila dia sudah sama akarnya, langsung dikurangi biasa aja. Kalau sudah sama akarnya. Berarti 10 dikurangi 10 dikurangi 15 adalah min 5. Hasilnya adalah min 5. Jangan lupa akar 3-nya. Seperti itu. Oke, kita sudah melewati langkah yang kedua. Mengumpulkan dan menjumlahkan komponen pada masing-masing sumbu. Sudah selesai. Sekarang langkah terakhir adalah mencari besarnya resultan. Kita buat di sini aja. Jadi resultan itu seperti saya bilang tadi dicari dengan cara Pitagoras. Jadi R sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma
FY kuadrat. Tinggal dimasukkan aja akar. Sigma Fx adalah besarnya min 5 Newton. Berarti di sini min 5 kuadrat ditambah sigma Fy itu adalah min, ini kurang sini Newtonnya, min 5 akar 3 min 5 akar 3 min 5 akar 3 kuadrat. Nah, gimana caranya nih sekarang nih? Jadi biasain aja 5 min 5 kuadrat berarti min 5 kali min 5 ya. Min kali min kan plus ya. Jadi tetap dia 25 ditambah. Nah, ini. Jadi cara untuk mengkuadratkan yang diisi akar itu mudah aja. Jadi saya buat orek-oreknya di sini ya. Di mana saya buat di sini aja. Jadi min 5 akar 3 kuadrat gitu misalkan. Jadi caranya adalah kalian kuadratkan angkanya dulu, min 5-nya, dan kalian juga kuadratkan 3-nya, min akar 3-nya. Jadi artinya min 5 kuadrat dikali dengan akar 3 kuadrat, itu artinya. Jadi min 5 kuadrat itu sama kayak tadi ya, ini 25 dikali dengan akar dikuadratkan, gimana jadinya? Apabila akar dikuadratkan, dia hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Artinya kalau di sini akar 3 berarti hasilnya adalah 3. Berarti 25 akar 3 sama dengan berapa? 75 ya. 75. Jadi kita masukkan ke sini. Min 5 akar 3 kuadrat itu adalah 75. Jadi tinggal ditambah biasa. 25 tambah 75 adalah 100. Dan hasilnya akar 100 itu adalah 10 Newton. Selesai. Jadi memang langkah-langkahnya lumayan panjang. Ikuti aja langkah-langkahnya. Yang pertama itu menguraikan semua vektor, sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua itu mengumpulkan komponen pada masing-masing sumbu. Dan yang ketiga mencari besarnya resultan. Silakan diikuti langkah-langkahnya. Apabila masih ada ragu, masih ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Oke. Jadi silakan sampai sini di screenshot dulu untuk menjumlahkan vektor secara analisis. Sekarang kita lanjut ke terakhir. Terakhirnya adalah tugas kalian. Tugas kalian itu saya kasih kalian soal ya. Soalnya mana dia? Bentar dulu. Oke, untuk soal tugas atau tugas kalian. Tugas yang kedua berarti ya. Tugas yang kedua adalah mencari resultan yang ini. Caranya sama seperti tadi itu, yang 3 langkah itu silakan diikuti ya. Jadi saya memberikan sebuah soal. F1-nya sama dengan 8 Newton. Ini sudutnya adalah di sini 60 derajat. F2-nya adalah di bawah. Dengan besarnya adalah 12 Newton. Sudutnya adalah di sini 60. Dan yang ketiga adalah pas di sumbu X di sini. Biar rapi. Di sini. F3-nya adalah 8 Newton. Ya, jadi seperti itu. Silakan tentukan besarnya resultan ketiga vektor tersebut. Ya, silakan dibuat di buku catatan kalian, dan ingat silakan nanti juga dikumpulkan hasil kalian mencatat video ini di buku catatan kalian. Silakan dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Itu bisa dalam bentuk PDF atau bentuk foto, yang manapun yang kalian lebih mudah, silakan dikumpulkan. Dan tugas ini juga silakan seperti biasa digabungkan dalam catatan kalian. Sudah? Apabila sudah, dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di Google Classroom. Apabila sudah, kita tutup sampai sini pembelajaran kita. Kita tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.